Benar saja, malam ini kami belajar kalistung, saling membaca dan meraba perasaan lewat sebuah tatapan dan raut wajah, menuliskan sejarah sebagai pasangan halal dan pengantin baru, dan menghitung waktu melewati panjangnya malam dengan penuh rasa bahagia. Semakin bahagia aku dengan perlakuan lembutnya yang membuatku merasa beruntung menjadi kekasih halalnya. Aduh, ucapku pelan saat hendak turun dari ranjang. Ada yang perih, tapi masih bisa kutahan. Hingga akhirnya aku berhasil turun dari ranjang, mengambil handuk, berniat mandi karena ayam jantan sudah terdengar berkokok. Azan pun berkumandang, menandakan sudah masuk waktu subuh. Raka masih terlelap. Akan aku bangunkan jika nanti aku sudah selesai mandi. Mau mandi, Ran? Tanya ibu saat aku hendak masuk kamar mandi. Meskipun malu, aku mengangguk pada wanita yang sudah memakai mukena itu. Bangunkan Raka, buat nimba air. Atau tunggu ibu sholat dulu, nanti ibu yang nimba air untukmu. Kok nimba? Emangnya Sanyo kenapa? Tanyaku mengerutkan kening. Rusak, airnya enggak naik. Mungkin sudah kecapean, kan sudah lama juga. Aku menggaruk tengkukku dengan kasar. Kesialan yang begitu menyebalkan pagi ini. Tidak tahukah, wahai mesin air, jika sumur yang kami punya berada di belakang rumah, dan otomatis kami harus keluar rumah menuju sumur yang letaknya berdekatan dengan rumah tetangga. Ya udah deh, aku nimba sendiri saja, ujarku menyimpan baju ganti di atas meja, lalu kembali ke kamar untuk mengambil kerudung. Sepanjang jalan dari dapur ke kamar, aku menggerutu. Rasanya sebal sekali jika harus menimba sekaligus mengangkut airnya ke kamar mandi. Dah bangun, sayang. Seketika bibir yang tadi cemberut kini merekah saat Raka memanggilku dengan mesra. Tangan itu menelusup, memeluk pinggangku yang tengah duduk di pinggir ranjang, mengambil kerudung di laci. Sudah, tapi aku mau mandi, tidak ada air. Raka mengangkat kepala, menatapku dengan mata yang menyipit. Tidak ada air, aku mengangguk. Mesin air rusak, jadi aku harus nimba untuk bisa mandi, jelasku dengan mengerucutkan kembali bibirku. Oh, ya ampun. Raka menempelkan kepalanya pada bantal seraya mengusap kening. Beberapa saat diam, Raka bangun. Ia turun dari ranjang, lalu menyambar sarung yang terlipat rapi di atas nakas. Ayo, biar aku yang nimba air. Beneran? Tanyaku dengan mata yang berbinar. Benerlah, masa bercanda? Apa gunanya aku jika istriku harus nimba air untuk mandinya? Buruan, keburu waktu subuh habis, ujarnya lagi seraya berjalan ke arah pintu. Aku pun mengekor di belakang Raka, lalu menunjuk letak sumur yang berada tepat di dekat dapur Bik Mumun. Suara khas dari penimbaan membuatku was-was jika tetangga sebelah rumah akan bangun karena suara bisingnya. Kamu tunggu di dalam saja, biar aku yang nimba dan bawa airnya ke dalam, tutur Raka yang melihatku memukul pipi akibat serangan nyamuk. Gak mau ah, aku ikut angkut air juga. Kita kan pengantin baru, jadi harus sama-sama terus, ujarku mencubit pinggang Raka hingga membuat pria itu berjingkat karena geli. Saat ember sudah penuh, aku mengangkut airnya ke dalam kamar mandi. Tidak hanya aku, tapi Raka juga. Rasanya pinggangku terkena encok karena bolak-balik membawa air untuk memenuhi bak mandi. Keringat pun bercucuran, memenuhi pori-pori wajah serta punggungku. Olahraga yang luar biasa melelehkan. Hei, pengantin baru ngapain di sumur? Suara melengking Bik Mumun mengagetkanku yang tengah menunggu Raka menumpahkan air dari ember timbaan ke ember di tanganku. Ini Bik, lagi ngangkut air. Sanyo rusak, jadi airnya gak bisa naik, ucapku cengengesan. Gusti, kasihan banget. Sini,
mandi di rumah Bik Mumun saja, biar gak capek nih Mbah. Enggak usah Bik, ini juga sudah mau selesai kok. Ini yang terakhir, tutur Raka menjawab tawaran tetanggaku itu. Setelah berbasa-basi, aku pun kembali ke dalam rumah dengan membawa 1 ember air. Alhamdulillah, bak mandi sudah penuh. Aku pun segera mandi karena Raka sudah menunggu giliran untuk masuk ke dalam kamar mandi. Mandi bersama, itu tidak mungkin. Selain aku malu luar dalam, kamar mandi di rumah ini pun terbilang sempit, tidak akan cukup untuk 2 orang dewasa. Selesai mandi, aku dan Raka langsung melaksanakan sholat subuh bersama. Semua terasa berbeda dari saat sebelum aku menikah. Yang biasanya segala sesuatu aku kerjakan sendiri, sekarang ada seseorang yang melengkapi kekosonganku. Ran, punya waktu sebentar? Tanya Raka saat aku tengah melipat sajadah. Punya, memangnya ada apa? Aku balik bertanya. Pikiranku kembali melayang pada saat-saat kami menjalankan sunnah tadi malam. Mungkinkah akan terjadi lagi? Duduklah sebentar, aku ingin memberikan sesuatu padamu. Raka menggiringku agar duduk di ujung ranjang. Selanjutnya, ia mengambil sesuatu dari dalam saku celana yang kemarin dia pakai pada waktu akad. Raka menghampiriku dengan sesuatu di tangannya. Ia berlutut mengambil sebelah kakiku dan menyibak bawahan mukena yang masih melekat. Kamu mau ngapain kah? Tanyaku saat telapak kaki ini menyentuh pahanya yang tertutup sarung tenun. Diamlah, aku ingin melihat surga dari anakku kelak. Ada yang berbunga saat Raka menyebut buah hati. Akankah kami diberikan momongan dengan cepat dari Sang Pencipta? Mudah-mudahan memang seperti itu. Seraya masih mengembangkan senyum manisnya, Raka mengeluarkan sesuatu dari dalam kotak beludru berwarna merah menyala. Sebuah gelang kaki ia lingkarkan di pergelangan kaki sebelah kananku. Hati menghangat, mataku memanas mendapatkan perlakuan manis darinya. Sudah aku duga sangat cantik dan cocok di kakimu, ujar Raka menggoyangkan perhiasan itu hingga bunyi kerincingnya terdengar nyaring. Kah, bukannya kamu sudah memberikan 1 set perhiasan? Ucapku mengingatkan. Iya, tapi di sana tidak ada gelang kakinya. Ya sudah, biar aku pakaikan semuanya sekarang. Raka beranjak mengambil kotak perhiasan yang kemarin menjadi salah satu mahar pernikahan kami. Cincinnya sudah dipakaikan Raka kemarin. Tinggal kalung, anting, serta gelang rantai yang masih tersimpan di dalam kotak itu. Satu persatu perhiasan itu Raka keluarkan. Ia membuka anting lamaku, digantikan dengan yang baru. Setelah semuanya terpasang, Raka terus menatapku seakan enggan mengakhiri kontak mata ini. Jangan lihat aku seperti itu kah? Aku malu, ujarku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Jangan ditutup. Raka menyingkirkan tanganku, memegang keduanya agar dia bisa terus menatap wajahku. Aku salah tingkah, malu terus dipandang membuat kedua pipiku terasa memanas. Jika aku bisa melihatnya, mungkin sekarang wajahku sudah memerah seperti tomat. Raka tertawa melihatku yang menghindari tatapan darinya. Berulang kali aku mencoba menyembunyikan wajah ini, tapi sayangnya tidak bisa, karena Raka terus menggenggam tanganku hingga akhirnya kontak mata kami berakhir setelah Raka menarik tubuhku untuk didekapnya. Hangatnya pelukan seorang suami membuatku nyaman berada dalam rangkulannya. Tidak terasa, langit sudah mulai terang dan suara orang-orang yang beraktivitas sudah mulai terdengar suara sahutannya. Aku melepaskan diri dari Raka lalu keluar dari kamar menyiapkan sarapan untuk kami nikmati bersama. Jam berapa kalian akan ke rumah Bu Fatma? Tanganku yang tengah mengaduk kopi seketika berhenti
ketika mendengar ucapan ibu. Hari ini aku dan Raka berencana untuk langsung pindah ke rumah mertuaku. Namun rasanya sangat berat. Meski jarak antara rumah Raka dan rumah ini masih terbilang dekat. Kok malah cemberut? Ibu berucap kembali. Aku tidak mau ke sana, Bu. Jangan seperti itu, Ran. Kamu bukan hanya anak ibu sekarang. Kamu juga anaknya Bu Fatma dan istri dari Raka. Ada 2 kewajiban lagi yang harus kamu jalani, istri dan menantu. Aku diam, seraya menunduk dalam. Hal ini sudah diberitahukan ibu sebelum aku menikah. Namun, tetap saja aku merasa berat hati untuk meninggalkan rumah ini. Namun, benar kata ibu, ada 2 kewajiban yang harus aku jalani. Status istri yang aku sandang otomatis menjadikan aku seorang menantu untuk keluarga Bu Fatma dan Pak Maman. Dan aku memang harus ikut kemanapun suamiku pergi. Selesai sarapan, aku langsung membereskan beberapa barang pribadiku yang akan aku bawa ke rumah Raka. Hanya sedikit dan sisanya akan aku ambil nanti, sengaja agar aku bisa bolak-balik menemui ibu. Siap? Tanya Raka padaku. Aku hanya mengangguk lemah. Kemudian Raka menggandeng tanganku untuk sama-sama keluar dari dalam kamar. Bu, kami pamit ya. Untuk mesin air nanti akan aku kirim yang baru biar ibu tidak capek nimba lagi, tutur Raka. Saat ini kami sudah siap untuk pindah. Hanya 1 malam aku di rumah ini setelah sah jadi seorang istri. Dan malam selanjutnya akan aku nikmati peranku di rumah yang baru, keluarga yang baru juga. Iya, Nak Raka, terima kasih. Kasih tahu Rani, jika dia melakukan kesalahan, maklumin juga. Jika bicaranya kadang ceplas-ceplos, ibu mengusap bauku yang masih duduk di sampingnya. Raka membawa tas besar berisikan pakaianku. Dia menyimpannya di motor. Lalu aku pun ikut keluar untuk segera pergi. Sedih memang sedih, tapi tidak terlalu, karena kami masih tinggal di satu desa. Kapanpun aku mau dan kapanpun ibu butuh aku, akan aku pastikan kami datang untuk ibu. Hei, pengantin baru mau kemana? Seorang wanita yang tengah berjalan di pinggir jalan berteriak saat kami melewatinya. Minggat, ujarku sekenanya. Raka terkekeh dengan jawaban yang aku lontarkan. Hari ini langit tidak begitu cerah. Awan mendung masih menyelimuti seperti hujan yang hendak turun lagi. Jalanan kampung yang diguyur hujan semalam dipenuhi dengan air yang berwarna kecoklatan. Raka harus memelankan laju motornya agar tidak tergelincir dan jatuh ke tanah. Rania, hei! Aku melambaikan tangan pada Mia yang berteriak saat kami melewati rumahnya. Ku berikan senyuman sebagai tanda pertemuan yang singkat ini. Nanti kamu bisa main ke rumah Mia jika bosan di rumah. Emang boleh? Tanyaku antusias. Boleh dong, tapi harus tahu waktu. Aku bergumam menanggapi ucapan Raka. Jika sudah mendapatkan lampu hijau seperti ini, itu artinya aku tidak akan terlalu kesepian saat Raka sedang tidak ada di rumah. Ah, sampai, ujar Raka menghentikan laju motornya. Pagar rumah terbuka. Sesosok wanita berparas ayu menyambut kami dengan senyuman yang begitu menawan. Namun kulihat matanya merah berkaca-kaca. Jika ku perhatikan, tangannya bergetar seperti orang ketakutan. Ada apa dengan dia? Sedikit dia melihatku datang. Bersambung.